Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 21. Sekali lagi dada Tunggul Ametung seperti akan pecah. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini, di tempat yang cukup jauh, dan ia sendiri berada di antara para prajuritnya itu, muka ia tidak berani berbuat lebih daripada mengumpat-umpat. Namun ia masih berbesar hati, bahwa Witantra itu tidak berbuat apa-apa yang dapat mencegah maksudnya. Dalam pada itu, aku Tumapel itu masih mendengar Witantra berkata, aku akan pergi dari halaman ini. Aku tetap setia kepada tugasku sebagai seorang prajurit. Namun tidak untuk memerkosa hak dan peradaban. Witantra tidak menunggu aku itu menjawab kata-katanya. Dengan segera ia memutar kudanya dan pergi keluar halaman. Beberapa orang tiba-tiba mengikutinya pula. Keluar halaman. Witantra, apakah kau sadari perbuatanmu itu? Teriak Tunggul Ametung dengan marahnya. Besok aku dapat memerintahkan menggantung kau di alun-alun. Kau sangka bahwa prajurit Tumapel hanya terdiri dari pengawalnya saja? Witantra menoleh pun tidak. Dan segera ia hilang di balik regol beserta beberapa orang prajurit. Namun ada di antara mereka yang menjadi ragu-ragu. Namun ada pula seorang yang berkumis tebal menjadi gembira melihat perselisihan itu. Dengan membungkuk-bungkuk ia menyembah. Biarlah Witantra menolak perintah aku. Biarlah aku saja yang akan melaksanakan perintah aku. Bagus. Kau akan mendapat pangkat yang baik, teriak Tunggul Ametung. Tetapi terdengar kemudian kuda Sempana berkata, tak perlu bantuan orang lain. Biarlah anak ini aku selesaikan sendiri. Namun ternyata perselisihan di antara mereka telah membesarkan hati Wiraprana. Mula-mula ia mengharap seseorang di antara mereka memberinya bantuan. Tetapi ia menjadi kecewa ketika Witantra itu tidak berbuat sesuatu selain pergi keluar halaman. Meskipun demikian, Wiraprana masih mengharap perkembangan keadaan. Tetapi kini kuda Sempana itu telah melangkah maju. Karena itu maka segera ia melangkah pula maju sambil berkata, Kuda Sempana, apakah kau masih belum juga menyadari keadaanmu? Kuda Sempana tidak menjawab, tetapi langsung ia menampar mulut Wiraprana. Wiraprana terkejut bukan buatan. Namun mulutnya telah menjadi panas dan darah yang merah meleleh dari sela-sela bibirnya. Perbuatan kuda Sempana benar-benar telah membangkitkan kemarahannya. Meskipun baru kemarin ia dilumpuhkan oleh kuda Sempana itu. Kini Wiraprana ingin mendahuluinya. Ia ingin mencoba mengurangi kekuatan kuda Sempana. Karena itu tiba-tiba saja Wiraprana itu melompat menyerang dengan garangnya. Tetapi yang diserangnya adalah kuda Sempana. Karena itu dengan lincahnya maka serangan itu dihindarinya. Dan malanglah nasib Wiraprana. Kuda Sempana benar-benar ingin menunjukkan kepada aku Tumapel, bahwa kuda Sempana bukanlah pelayan dalam yang hanya mampu melayani keperluan aku itu sehari-hari. Tetapi ia pun tidak kalah tangkasnya dengan para prajurit yang beberapa orang di antaranya sedang menontonnya. Karena itu, maka Wiraprana itu pun telah dijadikannya alat untuk menunjukkan keterampilannya. Maka kembali mereka berdua berkelahi dengan serunya. Namun kembali Wiraprana mengalami peristiwa yang mengerikan. Dengan geramnya kuda Sempana menyerang anak muda yang tinggi besar itu dengan tanpa ampun. Hampir segenap wajah Wiraprana menjadi merah biru. Sebuah pukulan yang dahsyat telah tepat mengenai dagu Wiraprana, sehingga wajah itu terangkat, namun kuda Sempana telah menyusulnya dengan sebuah pukulan di perutnya. Wiraprana itu pun menjadi terhuyung-huyung. Tetapi kuda Sempana tidak puas. Sekali lagi ia menghantam pipi Wiraprana. Ketika Wiraprana terdorong ke samping, maka sampailah kuda Sempana pada puncak permainannya. Ia tidak mau diganggu oleh anak mula itu lagi. Sehingga dengan demikian ia benar-benar berhasrat untuk meniadakan anak muda itu. Demikianlah dengan garangnya kuda Sempana meloncat dan memukul tengkuk Wiraprana dengan sisi telapak tangannya. Terdengar Wiraprana mengaduh pendek disusul oleh jerit Ken Dedes. Tetapi suara itu lenyap dalam derai tawa aku Tunggul Ametung. Dengan bangga aku itu berkata, Heh, kuda Sempana. Kau tak ubahnya seorang prajurit yang tangguh. Nah, aku benar-benar tidak lagi memerlukan Witantra yang gila itu. Tetapi kata-kata aku itu tiba-tiba terputus ketika ia melihat Ken Dedes menjatuhkan diri sambil menangis di atas tubuh Wiraprana yang diam terbaring di halaman itu.
Aku itu kemudian mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Dilihatnya kuda sempana berdiri tegak dengan kaki renggang dan dada tengadah. Namun kemudian dilihatnya pula Ken Dedes mengangkat wajahnya, menatap kepadanya, kepada Aku Tumapel yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas itu, sambil menunjuk mukanya gadis itu berteriak, "Biadab! Biadab! Apakah kau tidak dapat berbuat sesuatu untuk mencegah perbuatan gila ini?" Aku itu menarik bibirnya ke samping. Matanya yang sebelah seakan-akan menjadi bertambah sipit. Ia adalah aku yang dapat berbuat apa saja. Namun gadis itu tidak takut kepadanya, bahkan mengumpat-umpatinya. "Kenapa?" Dan suara gadis itu masih terdengar. "Aku Tumapel, apakah kau tidak melihat kebenaran diinjak-injak di hadapan hidungmu? Atau kau ikut dalam kebiadaban ini?" Aku itu menjadi semakin heran. Namun tiba-tiba aku itu pun berteriak tak kalah kerasnya. "Kuda sempana! Bawa gadis itu ke Tumapel!" Kuda sempana tak menunggu perintah itu diulangi. Dengan tangkasnya ia meloncat menangkap Ken Dedes. Namun gadis itu sama sekali tidak membiarkannya. Karena itu ia berusaha melawan. Namun ia sama sekali tidak berdaya. Matahari di langit memancar dengan teriknya. Selembar awan yang putih hanyut dalam arus angin yang lembut. Ketika Witantra mengangkat wajahnya, dilihatnya dalam lembaran langit yang biru, burung beterbangan dengan lincahnya. Bebas lepas di udara. Namun tiba-tiba dilihatnya seekor elang yang berputar-putar untuk mencari mangsanya. Witantra menarik nafas dalam. Terjadilah suatu pergolakan di dalam dadanya. Pergolakan yang hampir meledak. Namun ia tidak akan dapat mencegah perbuatan yang terkutuk itu. Ia harus puas dengan menyingkirkan dirinya, mencuci tangannya. "Aku tidak turut melakukannya," desahnya. Ia terkejut ketika ia melihat beberapa ekor kuda berlari keluar halaman. Kencang sekali seperti angin. Sekali lagi Witantra menarik nada. Dibiarkannya kuda itu berlari. Ketika ia berpaling ia masih melihat beberapa orang prajurit berada di sekitarnya. Bahkan ia melihat seorang prajurit yang hampir seluruh wajahnya ditumbuhi rambut yang lebat bertubuh tegap kekar dengan sebatang tombak di tangannya sedang menundukkan wajahnya. Ketika Witantra melihat wajah prajurit itu, ia terharu juga. Prajurit yang dikenal sebagai alap-alap dalam medan peperangan itu menitikkan air mata. "Kenapa kau?" bertanya Witantra, "aku juga punya seorang anak gadis." Witantra menarik nafas. Ia hanya dapat melakukan itu, menarik nafas dan mengeluh. Prajurit itu pun tersinggung rasa keadilannya seperti dirinya. Namun seperti dirinya, prajurit itu tidak dapat berbuat apa. Witantra tidak dapat untuk membiarkan kudanya berdiri saja di situ, sehingga kemudian dengan hati yang kosong ia menarik kekang kudanya dan jalan searah dengan kuda-kuda yang terdahulu, tetapi tiba-tiba Witantra itu terhenti. Seorang perempuan tua memegangi kakinya dengan eratnya. "Kenapa?" bertanya Witantra dengan nada kosong. "Apakah Tuan tidak dapat membantu kami?" tangis perempuan tua itu. "Apa yang harus aku lakukan?" "Membebaskan Ken Dedes." Witantra itu pun tergetar hatinya namun yang dihadapinya adalah Aku Tunggul Ametung. Karena itu mata dengan berat hati ia menggeleng. "Sayang aku tidak akan dapat berbuat sesuatu." "Tuan, bukanlah Tuan bersenjata seperti orang-orang yang telah merampas gadis itu?" "Tetapi orang-orang itu diantaranya adalah Aku Tumapel." "Jadi apakah seorang aku boleh berbuat sewenang-wenang?" Witantra terdiam. Ia benar-benar tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Tetapi, ia juga tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu sekali lagi ia menggeleng. "Sayang, aku tidak dapat menolongmu." Perempuan tua itu menjadi putus asa. Dilepaskannya kaki Witantra. Namun terdengar ia bergumam. "Tuan, aku, perempuan tua ini, akan menjadi saksi, bahwa di sini telah terjadi perkosaan atas kemanusiaan oleh kekuasaan. Di sini telah terjadi noda-noda yang hitam yang mengotori kekuasaan Aku Tumapel." Witantra itu pun menundukkan wajahnya. Bahkan ia bergumam di dalam hatinya. "Kau benar bibi tua. Di sini telah terjadi perkosaan atas sendi-sendi peradaban dan kemanusiaan oleh kekuasaan yang berada di tangan Aku Tunggui Ametung." Witantra itu pun kemudian tidak tahan lagi ketika ia melihat perempuan itu menangis.
Karena itu, maka kemudian ia menggerakkan kudanya dan berlari menjauhi tempat yang telah menggoreskan suatu kenangan di dalam hatinya. Kenangan yang suram dari sejarah Tumapel. Jauh di hadapan Witantra itu, beberapa ekor kuda berlari kencang sekali seperti angin. Mereka adalah kuda Sempana, Tunggul Ametung dan beberapa orang pengiring. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan kesadaran diri mereka, sehingga bersama mereka itu, mereka bawa Ken Dedes yang sedang pingsan. Debu yang putih mengepul tinggi. Debu yang dilemparkan oleh berpasang kaki kuda itu. Di paling depan, kuda Sempana berpacu sambil membawa seorang gadis yang telah dirampasnya. Sedang di belakangnya aku Tunggul Ametung memegangi kendali kudanya dengan eratnya. Namun wajahnya kini tiba-tiba menjadi suram. Setelah dilihatnya gadis yang bernama Ken Dedes itu, tiba-tiba timbullah sesuatu di dalam benaknya. Gadis itu hanya seorang gadis yang hidup di dalam sebuah padukuhan kecil. Namun terasa di dalam tatapan matanya, sesuatu yang tidak ada pada gadis kebanyakan. Aku itu sama sekali tidak tahu. Apakah yang lain pada gadis itu? Bahwa gadis itu adalah seorang gadis yang cantik sekali, aku itu tidak dapat memungkirinya. Sejak ia memandang wajah itu untuk pertama kali hatinya telah terguncang dan berkata, Ken Dedes adalah gadis yang cantik sekali. Tetapi, bukan kecantikannya itu sajalah yang telah menggerakkan aku Tunggal Ametung. Ada yang lain. Namun ia tidak tahu, apakah yang lain itu. Demikianlah, maka terjadi pula sesuatu yang seakan-akan mendidih di dalam hati Tunggul Ametung. Sesuatu yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Sebagai seorang aku, ia mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar dari orang-orang lain sebayanya. Tetapi Tunggul Ametung itu sama sekali belum berhasrat untuk kawin. Tiba-tiba kini ia melihat sesuatu yang dapat mengguncangkan hatinya. Ken Dedes. Kecantikannya dan sesuatu yang tak dapat dimengertinya yang seakan-akan memancar dari wajahnya. Ketika aku Tumapel itu mengangkat wajahnya, dilihatnya kuda Sempana berpacu di hadapannya. Tiba-tiba terasa ia menjadi muak melihat keangkuhan sikap kuda Sempana. Baru beberapa saat ia berusaha memenuhi permintaan pelayannya itu, namun kini terasa bahwa ia menyesal karenanya. Tetapi ia tidak dapat menemukan apakah sebenarnya yang bergolak di dalam dirinya itu. Awan di langit selembar-selembar mengalir ke utara. Seperti belasan daun-daun raksasa yang terapung hanyut di wajah lautan yang biru bersih. Matahari yang cerah memancarkan sinarnya membakar kulit, sehingga peluh yang hangat membasahi seluruh tubuh. Debu-debu yang dilemparkan dari kaki-kaki kuda itu pun satu-satu melekat pada kulit-kulit mereka yang telah basah itu. Tunggul Ametung mengusap wajahnya dengan tangannya. Ketika ia mengangkat wajahnya, tiba ia terkejut. Di hadapannya dilihatnya segumpal debu yang meloncat ke udara. Dada aku itu pun menjadi berdebar-debar pula karenanya. Tetapi kemudian ia menarik nafas. Itu pasti anak gila adik Witantra, katanya di dalam hati. Namun belum lagi ia berkata apapun juga kepada pengiringnya maka aku itu pun terkejut ketika kuda Sempana memperlambat kudanya. Kenapa teriak Tunggul Ametung. Kuda itu, sahut kuda Sempana. Kini aku itu pun melihat, bahwa kuda itu sama sekali bukan kuda Mahendra. Dan anak muda yang duduk di punggung kuda itu pun sama sekali bukan Mahendra. Kenapa dengan kuda itu? Kembali Tunggul Ametung bertanya. Kuda Sempana diam sesaat. Kemudian jawabnya. Anak muda itu adalah kakak Ken Dedes. Tunggul Ametung itu berteriak. Namun kemudian ia berkata, apakah ia akan membuat persoalan? Tentu. Anak itu anak gila, jawab kuda Sempana. Aku itu pun kemudian berpaling. Dilihatnya prajurit yang berkumis tebal tersenyum sambil mengangguk. Meskipun aku itu belum berkata apapun juga, namun prajurit itu pun menyembah. Ampun tuanku. Jangan cemas. Biarlah hamba selesaikan anak itu. Tunggul Ametung tertawa. Bagus. Percepat kudamu singkirkan anak itu. Prajurit yang berkumis tebal itu mengangguk sambil tertawa kemudian ia mendului Tunggul Ametung dan kuda Sempana. Ia berpaling ketika ia mendengar kuda Sempana berkata. Hati-hatilah dengan anak muda itu. Prajurit itu tertawa semakin keras dan menjawab. Apakah anak Panawijen itu berbahaya? Ya, jawab kuda Sempana. Prajurit itu tertawa terbahak-bahak. Anak pedesaan itu pasti hanya mampu memanggul cangkul dan bertanam ubi.
Karena itu maka segera ia memacu kudanya menyongsong Mahisa Agni. Tetapi Mahisa Agni telah benar-benar seperti anak yang kerasukan setan. Dari kejauhan ia melihat debu yang mengapung tinggi dan beberapa orang berkuda berlari kencang. Kemudian dilihatnya seseorang yang berkuda paling depan membawa gadis bersamanya. Cepat Mahisa Agni mengetahui bahwa pasti itulah kuda sempana. Namun jumlah pengiringnya tidak sebanyak yang dikatakan Mahendra kepadanya. Namun apa yang dilihatnya itu benar-benar telah membakar jantungnya, sehingga ia sudah tidak dapat lagi mempertimbangkan siapakah yang akan dihadapinya. Apakah ia aku yang berkuasa di Tumapel, atau bahkan seandainya Maharaja dari Kediri sekalipun. Karena itu, ketika ia melihat seorang berkuda mendahului rombongan kuda sempana itu, hatinya semakin menyala. Pasti orang inilah yang akan mencoba melawannya. Karena itu, maka segera ia pun memacu kudanya pula. Jarak mereka berdua, Mahisa Agni dan prajurit berkumis tebal itu semakin lama menjadi semakin dekat. Bahkan kemudian Mahisa Agni dapat melihat bahwa prajurit itu tertawa-tawa, seakan-akan seorang anak sedang menyongsong permainan yang lucu, oleh-oleh bapaknya dari rantau. Dengan demikian, Mahisa Agni menjadi semakin marah. Tidak ada kemungkinan lain padanya, daripada melumpuhkan prajurit itu. Akhirnya Mahisa Agni itu pun menjadi semakin dekat. Prajurit berkumis tebal itu menghentikan kudanya sambil berteriak. "Heh, berhenti!" Mahisa Agni sama sekali tidak mau berhenti, bahkan ia berteriak. "Minggir! Kalau tidak, aku injak kepalamu." Prajurit itu benar-benar terkejut mendengar jawaban Mahisa Agni. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan mendapat jawaban yang sangat mewakilkan hati. Maka katanya di dalam hati, "Apakah anak itu benar-benar gila?" Tetapi ia tidak sempat bertanya-tanya lagi. Mahisa Agni sudah sedemikian dekatnya. Karena itu, maka segera ia menyilangkan kudanya untuk menahan Mahisa Agni. Kuda Mahisa Agni terkejut melihat kuda yang tiba-tiba saja menyilang jalan. Mahisa Agni pun segera menarik kekangnya, sehingga kuda itu tegak pada kedua kali belakangnya. Untunglah bahwa Mahisa Agni tidak terlempar karenanya. Namun hal itu telah menjadikannya semakin marah. Mahisa Agni sama sekali tidak berkata apapun lagi. Segera ia memutar kudanya dan menyerang prajurit berkumis tebal itu. Tetapi prajurit itu pun telah mempersiapkan diri, karena itu maka segera ia mengelakkan serangan Mahisa Agni itu. Namun prajurit itu benar-benar tidak menyangka bahwa anak Panawijen itu mampu bergerak sedemikian cepatnya, sehingga hampir-hampir ia terlambat. Meskipun demikian, masih juga terasa tangan Mahisa Agni itu menyentuh rambutnya, sehingga terasa dadanya bergetar karenanya. Gila, prajurit itu mengumpat. Tetapi ia tidak dapat mengumpat terus. Mahisa Agni telah mengulangi serangannya, bahkan lebih keras dari serangannya yang pertama. Prajurit itu terpaksa menarik diri sambil memutar kudanya. Dengan demikian sekali lagi ia dapat membebaskan diri dari serangan Mahisa Agni. Namun Mahisa Agni yang marah itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Berkali-kali ia menyambar dari atas kudanya seperti seekor burung Raja Wali yang bertempur di udara. Sehingga sesaat kemudian segera tampak bahwa prajurit itu hampir tidak berdaya menghadapinya. Tunggul Ametung dan kuda sempana berhenti beberapa puluh langkah dari perkelahian itu. Wajah aku itu pun kemudian menjadi cemas. Ternyata aku Tumapel segera dapat mengetahui bahwa prajuritnya yang sombong itu sama sekali tidak berdaya menghadapi lawannya. Sekali Tunggul Ametung itu berpaling. Dadanya berdesir ketika Witantra tidak nampak mengiringkannya. Ia percaya betul akan kekuatan Witantra itu, namun kini anak madu itu tidak mau ikut serta bersamanya. Karena itu, maka ia sesaat menjadi bimbang. Meskipun Tunggul Ametung sendiri tidak akan takut menghadapi siapapun. Namun harga dirinya masih mencegahnya. Seorang aku yang berkuasa, apakah harus menangani sendiri seorang lawan yang tidak lebih dari anak pedesaan? Sedang ia tidak akan dapat memerintahkan kuda sempana untuk melawan anak gila itu, sebab kuda sempana sedang memegangi Ken Dedes yang pingsan. Ketika sekali lagi Tunggul Ametung berpaling dilihatnya di belakangnya beberapa orang diam kaku di atas kuda mereka. 3 orang kecuali kuda sempana, aku sendiri dan prajurit yang bertempur itu, desisnya di dalam hati. Tiba-tiba kuda sempana itu tersenyum ketika dilihatnya Ken Arok memandangi perkelahian itu dengan tegang. Dan tiba-tiba pula Tunggul Ametung itu memanggilnya. "Heh, kau, kemari."
Ken Arok terkejut. Namun ia mendekat juga. Aku melihat beberapa keanehan dalam dirimu. Tetapi aku belum pernah melihat kau berkelahi. Apakah kau dapat juga berkelahi? Jantung Ken Arok benar-benar terguncang. Anak muda itu adalah Mahisa Agni yang dikenalnya dengan baik. Namun kini, apakah ia harus berkelahi dengan Mahisa Agni itu? Dahulu ia pernah juga berkelahi melawannya, namun selagi otaknya masih gelap. Kini ia telah berusaha untuk berbuat menurut nasihat-nasihat yang baik. Tetapi kenapa tiba-tiba ia masih harus mengulangi perbuatannya itu? Berkelahi. Apalagi melawan Mahisa Agni. Karena itu maka untuk sesaat Ken Arok itu menjadi bimbang, dan dengan demikian ia tidak segera menjawab. Aku Tumapel itu pun mengerutkan keningnya, dan kemudian membentaknya, "Heh, Ken Arok. Apakah kau tuli atau bisu?" "Ampun tuanku," jawab Ken Arok tergagap. Sementara itu Tunggul Ametung melihat prajurit yang berkumis tebal itu telah terlempar dari kudanya, jatuh terbanting di atas tanah. Tampaklah betapa wajahnya menjadi pucat, dan mulutnya menyeringai menahan sakit. Meskipun demikian ia masih mencoba berdiri. Namun Mahisa Agni yang marah datang menyerangnya dengan garang. Sebuah pukulan bersarang di wajahnya, dan prajurit yang berkumis tebal itu sekali lagi terlempar dan jatuh berguling ke dalam parit. Oleh karena itu, maka jiwanya telah tertolong karenanya. Sebab Mahisa Agni yang benar telah kehilangan segala pertimbangannya itu ingin melanda prajurit itu dengan kudanya dan menginjaknya. Tetapi karena ia terbaring di dalam parit, maka kuda Mahisa Agni tidak dapat mencapainya dengan mudah. Dalam pada itu terdengar Tunggul Ametung berteriak. "Ken Arok, lawanlah anak gila itu." Ken Arok benar-benar tidak dapat berbuat lain daripada menaati perintah itu. Tetapi sebenarnya hatinya menjadi sangat kecewa. Benar-benar kecewa. Dengan demikian maka kehidupan di dalam rimba yang pernah dialaminya, kini terpaksa terulang kembali. Perampasan dan perkelahian. Ken Arok pernah melihat seekor harimau merampas anak seekor kijang yang lemah. Dan kijang itu tidak dapat berbuat apa-apa selain melarikan diri. Ia sendiri pernah mencegat dan merampas milik orang di padang karautan. Dan orang-orang itu tidak berdaya untuk mempertahankannya. Kini setelah ia berada di lingkungan orang-orang yang terhormat dan berkuasa, maka pekerjaan itu harus diulangnya. Merampas dan berkelahi. Dengan hati yang berat, Ken Arok itu mendorong kudanya maju beberapa langkah. Dengan hati yang berdebar-debar ia mendekati Mahisa Agni yang sedang marah bukan buatan. Ketika Mahisa Agni itu melihat Ken Arok, maka ia pun terkejut bukan kepalang. Bahkan dengan serta-merta ia berteriak. "Kau Ken Arok. Kau turut dalam perampokan ini pula." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Hatinya terguncang mendengar pertanyaan itu, sehingga ia tidak segera dapat menjawabnya. Mahisa Agni pun bergeser maju mendekati Ken Arok itu. Betapa marahnya hati anak muda itu. Dan tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang yang pernah dikenalnya. Karena Ken Arok tidak segera menjawab, maka Mahisa Agni itu berkata pula. "Heh, Ken Arok. Apakah kau termasuk dalam gerombolan itu pula?" "Agni," jawab Ken Arok perlahan. "Jangan menuduh aku demikian. Kau harus tahu, siapakah aku dan siapakah yang melakukan perampasan itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain, sebab aku adalah seorang hamba." "Hah?" sahut Agni. "Apakah arti kata-katamu dahulu? Apakah kau kini berdiri di jalan yang sempit yang akan sampai ke gerbang kedamaian abadi? Apakah kau telah menghindarkan dirimu dari jalan yang lebar dan halus, namun akan sampai pada pusar kehancuran?" Ken Arok tiba-tiba menundukkan wajahnya. Namun ia terkejut ketika ia mendengar Aku Tumapel berteriak. "Ken Arok, pecahkan kepalanya. Atau kau aku gantung di alun-alun." Ken Arok itu mengangkat wajahnya. Desahnya. "Agni, aku tidak dapat berbuat lain." "Bagus," sahut Agni lantang. "Aku sudah menyangka, betapapun kau mencoba membersihkan dirimu, tetapi kau sebenarnya adalah seorang pembunuh. Dimanapun kau berada, dalam kesempatan apapun, maka kau akan kembali ke jalan yang kotor itu. Kalau kau telah pernah mencoba mencuci tanganmu yang kau kotori dengan darah korbanmu di sepanjang hutan karautan, maka sekarang kotori tanganmu dengan darahku, dengan darah adikku itu, Ken Dedes." "Agni." Ken Arok itu berteriak keras-keras. "Cukup! Cukup!
Tidak, sahut Agni tidak kalah kerasnya. Kau harus bercermin. Kau harus melihat wajahmu itu. Wajah yang dipenuhi oleh kotoran duniawi. Apakah seorang pendeta yang kau katakan bernama Logawe itu mendidikmu untuk membunuh, merampok dan memerkosa dengan cara yang terhormat ini? Cukup. Cukup. Wajah Ken Arok itu tiba menyala, dan digesernya kudanya beberapa langkah maju. Tetapi Mahisa Agni pun benar-benar sudah siap. Ia kini bukan Mahisa Agni yang bertempur di padang rumput karautan itu. Namun sebenarnya Ken Arok itu pun bukan Ken Arok yang berada di padang itu pula. Dengan bekal kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya sejak ia dilahirkan, ia telah menerima beberapa tuntunan dalam tata perkelahian. Dan karena tuntunan yang sedikit itu saja, Ken Arok benar-benar menjadi seorang anak muda yang luar biasa. Tetapi ketika ia telah benar-benar berhadapan dengan pandangan mata Mahisa Agni yang tajam, tiba-tiba disadarinya akan dirinya. Bahkan dikenangnya, waktu Mahisa Agni menjadi seperti orang gila berteriak di padang rumput menantangnya. Kenapa waktu itu ia tidak menjadi marah, dan bahkan ia dapat meredakan kemarahan anak muda itu? Kini kembali ia mendengar Mahisa Agni berkata, Ken Arok, kalau kini kita bertempur, maka bertanyalah kepada hati nuranimu. Siapakah yang berpijak pada kebenaran seperti yang pernah kau impikan? Tiba-tiba Ken Arok itu menggeleng. Wajahnya menjadi suram. Dan ia pun berbisik. Agni, kalau kau akan membinasakan aku, binasakanlah. Aku harus melawanmu. Tetapi percayalah, aku tidak akan bertempur sungguh-sungguh. Aku harus menghalangimu, meskipun tidak demikian kata hatiku. Kau berada di atas kebenaran, sedang aku berada dalam kesulitan-kesulitan karena kedudukanku. Nah, terserahlah kepadamu. Jangan banyak ribut, aku sudah siap. Jangan berteriak-teriak. Aku sudah menyerah, meskipun aku harus bertempur. Mahisa Agni yang marah itu tidak sabar lagi. Apapun yang akan dilakukan oleh Ken Arok, namun ia harus menyingkirkan semua orang yang mencoba menculik Ken Dedes itu. Ketika sekali Mahisa Agni itu mengerling ke arah kuda sempana, maka nyala di dalam hatinya seakan-akan tersiram minyak, sehingga melonjaklah api yang memanasi dadanya. Dengan serta-merta Mahisa Agni itu meluncur dengan dahsyatnya, langsung menghantam pelipis Ken Arok. Namun dengan gerak naluriah Ken Arok menghindarkan dirinya, sehingga Mahisa Agni itu seakan-akan terbang di sampingnya. Cepat Ken Arok mengangkat tangannya dan sebuah ayunan yang keras mengarah ke tengkuk Agni. Namun tiba-tiba tangan itu seakan-akan tersentak, sehingga ketika tangan itu benar-benar menyentuh tubuh Agni yang terdorong oleh kekuatan tangannya dan kemarahan yang meluap-luap, serta kecepatan bergerak Ken Arok yang seperti tatit, maka sentuhan itu benar-benar tidak berarti. Ken Arok menahan sekuat-kuatnya, untuk tidak melukai lawannya. Namun Mahisa Agni merasakan sentuhan itu seperti pernah dirasakannya. Sentuhan hantu padang rumput karautan. Namun kini, gerak Ken Arok benar-benar mencerminkan kematangan gerak dalam unsur yang teratur. Karena itu, maka dada Mahisa Agni berdesir karenanya. Hantu itu tidak lagi berbuat sekasar pada saat ia pertama kali bertemu. Sehingga dengan demikian, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh Ken Arok sejak ia dilahirkan, dilambari dengan kecepatan gerak yang mengagumkan, maka Ken Arok benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mahisa Agni yang marah itu benar-benar tidak dapat melihat kemungkinan-kemungkinan lain daripada bertempur mati-matian. Bahkan dengan penuh kemarahan ia berteriak, ayo, kenapa kalian tidak maju bersama-sama? Ken Arok menarik nafas. Ia bersiap kembali ketika kuda Mahisa Agni berputar, dan kembali sebuah serangan melandanya. Namun kali ini, Ken Arok benar-benar menjadi terkejut. Mahisa Agni itu sama sekali tidak menyerang tubuhnya, namun tiba-tiba anak muda itu langsung meloncat dari kudanya, dan menghantamkan tubuhnya kepadanya. Sehingga dengan demikian maka Ken Arok pun kehilangan keseimbangannya, dan keduanya jatuh berguling dari atas kuda mereka. Namun sesaat kemudian mereka telah bangkit kembali. Bahkan masing-masing telah bersiap dalam sikap yang meyakinkan Tunggul Ametung yang melihat perkelahian itu mengerutkan keningnya. Perkelahian itu benar-benar menarik perhatiannya, sehingga untuk sesaat dilupakannya kuda sempana yang duduk di atas kudanya dengan tegang. Berbagai perasaan timbul di dalam benak kuda sempana itu. Ia ingin perjalanannya tidak terganggu. Namun anak muda itu menjadi iri melihat kelincahan Ken Arok.
Sebab apabila aku Tumapel itu benar-benar tertarik melihat keterampilan anak muda itu, maka kedudukan pelayan baru itu akan menjadi semakin baik di sampingnya. Bahkan kuda sempana itu takut bahwa perhatian Tunggul Ametung akan seluruhnya tercurah kepada Ken Arok itu. Namun apabila Ken Arok itu tidak dapat memenangkan perkelahian itu, maka ia sendiri harus berhadapan dengan Mahisa Agni. Dan ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat mengalahkannya. Dalam pada itu, perkelahian antara Mahisa Agni dan Ken Arok itu pun menjadi semakin sengit. Mahisa Agni benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ditumpahkannya semua kecakapan yang dimilikinya. Namun lawannya pun memiliki kelincahan yang luar biasa. Apalagi, kembali pengalamannya berulang. Tubuh Ken Arok itu benar-benar seperti menjadi kebal. Betapapun juga, ia berhasil mengenainya dengan segenap kekuatan, dan bahkan sekali ia berhasil melemparkan anak muda itu, namun kembali Ken Arok meloncat bangkit dan bertempur selincah burung seriti yang menyambar di udara. Tetapi karena kemarahan yang telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya, Mahisa Agni sama sekali tidak melihat bahwa Ken Arok telah melewatkan berpuluh-puluh kesempatan yang akan dapat melumpuhkan Mahisa Agni itu. Setiap kali serangannya akan berhasil, maka dengan tanpa disadarinya Ken Arok itu menjadi bingung, sehingga serangannya itu menjadi urung. Dan bahkan kadang-kadang dengan serta-merta tangannya yang tepat mendarat ke tengkuk lawannya itu, digesernya beberapa jari, sehingga hanya menyentuh pundaknya. Namun Mahisa Agni kemudian menjadi tidak sabar lagi. Ketika mereka telah bertempur beberapa saat, dan Mahisa Agni merasa bahwa ia tidak akan berhasil melumpuhkan lawannya, maka tidak ada alasan yang dapat menahan dirinya, mempergunakan ilmunya yang tertinggi Gundala Sasra. Ilmu simpanan yang seharusnya tidak dipancarkan apabila keadaan tidak memaksa. Tetapi kini ia berhadapan dengan kekuatan di luar kemampuannya untuk melawan dengan tenaganya yang wajar. Karena itu, maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Ken Dedes, selain ilmunya itu. Karena itu, maka dengan cepatnya Mahisa Agni meloncat surut. Dengan serta-merta disilangkannya tangannya di muka dadanya dan dipusatkannya segenap kekuatan lahir dan batin, untuk menyalurkan getaran di dalam dadanya dalam ilmunya Aji Gundala Sasra. Ken Arok melihat sikap Mahisa Agni itu. Terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Segera ia pun mengerti bahwa Mahisa Agni sedang memusatkan segenap kekuatannya. Karena itu, maka Ken Arok itu pun sadar bahwa ia harus menghadapi kekuatan yang pasti bukan main dahsyatnya. Sesaat Ken Arok itu tegak mematung. Namun kemudian tampak ia memiringkan tubuhnya. Ia sudah berjanji di dalam dirinya bahwa ia sama sekali tidak berhasrat memenangkan perkelahian itu. Ia sudah bertempur dan ia sudah melakukan kewajibannya. Kalau kemudian ia dikalahkan oleh lawannya adalah kemungkinan yang wajar, sewajar kalau ia memenangkan pertempuran itu, atau sewajar kalau perkelahian itu berakhir dengan luluhnya kedua belah pihak. Sebab memang hanya ada kemungkinan itu yang dapat terjadi. Kalah, menang atau bersama-sama menjadi lumpuh. Dengan demikian, maka Ken Arok itu pun segera mempersiapkan diri untuk menerima kedahsyatan ilmu lawannya. Dibangkitkannya segenap daya tahan di dalam tubuhnya menurut petunjuk yang pernah diterimanya. Namun tenaga yang tersimpan itu terlalu banyak, sehingga tubuh Ken Arok itu tiba-tiba seakan-akan telah berubah menjadi sebuah patung baja. Namun sama sekali tak terlintas di dalam otaknya untuk mencederai Mahisa Agni. Ia berbuat demikian hanya sekedar untuk tidak mati meskipun seandainya ia terluka. Namun sebenarnya lah bahwa Ken Arok itu mempunyai beberapa keanehan yang tidak dimiliki orang lain, dan bahkan tidak disadarinya sendiri. Tetapi kemudian terjadilah hal yang tidak disangka-sangka. Selagi Mahisa Agni sedang membangunkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya, dan selagi kekuatan itu masih belum sempurna, tiba-tiba Mahisa Agni itu mengeluh pendek. Selangkah ia terdorong ke depan, dan kemudian terhuyung-huyung ia memutar tubuhnya. Terdengarlah suaranya menggeram. Curang! Bukan saja Mahisa Agni menjadi sangat terkejut, namun Ken Arok pun menjadi terkejut bukan buatan. Ketika ia memandang punggung Mahisa Agni, maka dilihatnya darah mengalir dari sebuah luka. Dan pada luka itu masih menancap sebatang anak panah. Darah Ken Arok itu pun tiba-tiba menggelegak melihat peristiwa itu. Hilanglah segala subasita, dan hilanglah segala akal dari kepalanya. Ia melihat suatu yang sama sekali tidak adil. Karena itu dengan serta-merta Ken Arok itu meloncat ke arah prajurit yang berdiri di tepi parit.
Ternyata prajurit itu telah berhasil menguasai dirinya kembali, dan dengan panah berburunya ia telah melukai punggung Mahisa Agni. Namun ia menjadi sangat terkejut ketika Ken Arok itu tiba-tiba meloncat ke arahnya dengan wajah yang menyala-nyala. Pada saat itu pun Ken Arok sedang membangunkan kekuatan yang ada pada dirinya. Meskipun cara-cara yang dipakainya berbeda dengan cara-cara yang lazim, namun ternyata anak muda itu telah berhasil pula. Karena itu, maka kekuatannya seakan-akan menjadi berlipat-lipat. Daya loncatnya pun menjadi jauh lebih panjang dibandingkan dengan saat-saat yang wajar. Karena itu segera ia mencapai prajurit yang curang itu. Semua orang menjadi terkejut bukan kepalang. Bahkan jantung mereka seakan-akan membeku ketika mereka melihat apa yang kemudian terjadi. Aku Tunggul Ametung, Kuda Sempana dan bahkan Mahisa Agni sendiri. Dengan serta-merta, Ken Arok itu menghantam dada orang berkumis tebal itu sambil menggeram. Setan yang licik. Tetapi prajurit itu sama sekali tidak sempat berbuat apa-apa. Ia memang mencoba menahan pukulan Ken Arok itu dengan kedua belah tangannya. Namun ternyata akibatnya derisi. Terdengar prajurit berkumis tebal itu berteriak, dan disusul dengan derak tulang-tulang patah. Tulang tangannya dan beberapa tulang iganya. Tangan Ken Arok yang marah itu seakan-akan berubah menjadi segumpal besi yang menghantam dada prajurit berkumis tebal itu, sehingga prajurit yang malang itu kemudian terlempar beberapa langkah, terbanting di tanah, dan mati seketika itu juga. Kuda Sempana yang melihat peristiwa itu, menjadi sangat cemas. Ia menjadi tidak mengerti sama sekali, apakah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Ken Arok itu. Apakah ia sedang membela kepentingannya melawan Mahisa Agni, atau apa? Ternyata anak muda itu menjadi sangat marah ketika ada orang lain yang membantunya. Apakah hanya sekedar karena harga dirinya dilanggar dengan memberikan bantuan itu? Ternyata bukan saja Kuda Sempana yang menjadi bingung, Aku Tumapel itu pun melihat semua peristiwa itu dengan wajah yang tegang. Bahkan akhirnya ia menjadi curiga, apakah Ken Arok sebenarnya tidak berpihak kepada Mahisa Agni. Sebagai seorang yang cukup memiliki ilmu yang tinggi, Aku Tunggul Ametung telah menyimpan beberapa keraguan ketika ia melihat cara Ken Arok bertempur. Apalagi kini ia melihat apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu. Karena itu, tiba-tiba tangannya meraba pelana kudanya dan disentuhnya tangkai pusakanya. Sebuah tongkat penggada yang terbuat dari besi yang berwarna kuning menyala. Pusaka yang luar biasa, yang tak pernah terpisah daripadanya. Ketika terasa pada jari-jarinya sentuhan tangkai pusakanya itu, maka Tunggul Ametung itu pun menjadi tenang. Ia percaya betul bahwa tak ada manusia di dunia yang mampu mempertahankan dirinya melawan pusaka itu. Namun Tunggul Ametung itu masih tetap tidak berbuat sesuatu. Bahkan ia sependapat ketika Kuda Sempana berkata, "Tuanku, marilah kita mendahului mereka kembali ke Tumapel." Tunggul Ametung tidak menjawab. Tetapi segera kudanya dikejutkannya. Dan dengan satu loncatan panjang, maka kuda itu pun mulai berpacu diikuti oleh Kuda Sempana. Mahisa Agni terkejut melihat kuda-kuda yang berlari itu. Dengan suara yang serak parau ia berteriak, "Kuda Sempana, berbuatlah sebagai jantan sejati." Tetapi Kuda Sempana tidak mau mendengarnya. Kudanya berlari semakin kencang. Mahisa Agni yang terluka itu menjadi bingung. Ketika ia mencoba untuk berlari ke kudanya, maka tubuhnya serasa menjadi semakin lemah. Bahkan kemudian ia pun jatuh tertelungkup ketika ujung kakinya menyentuh seonggok batu di tepi jalan. Ken Arok yang melihat Mahisa Agni itu jatuh, segera berlari kepadanya. Dicobanya untuk menolongnya, namun terdengar Mahisa Agni itu membentaknya. "Ken Arok, apakah kita akan bertempur terus sampai salah seorang di antara kita mati?" Ken Arok menundukkan wajahnya. Desisnya, "Mahisa Agni, aku tidak tahu apakah sebenarnya yang sedang bergolak di dalam kepalaku. Aku menjadi sedemikian bingungnya menghadapi keadaan ini. Keadaanku sebagai hamba aku dan keadaan perasaanku sendiri." Mahisa Agni menyeringai sesaat. Terasa punggungnya menjadi pedih. Namun ia masih belum melepaskan kekuatan yang telah dibangkitkan dalam ilmunya Gundala Sasra. Tetapi betapa tubuh manusia itu mempunyai kemampuan yang sangat terbatas. Betapa seseorang merasa dirinya pilih tanding, kuat tanpa lawan, namun akhirnya harus mengakui bahwa dirinya hanya seorang makhluk yang kecil. Yang hanya dapat berkehendak, bertekad dan berikhtiar. Tetapi akhirnya harus diakuinya bahwa kekuatan dan kekuasaan yang ada di dalam dirinya adalah sedemikian kecilnya.
Dan kini Mahisa Agni yang memiliki ilmu yang pilih tanding. Gundala Sasra itu pun harus menderita karena luka di punggungnya. Meskipun ilmu itu telah menolongnya, memperkecil kemungkinan yang dapat ditimbulkan karena anak panah itu. Untunglah bahwa pada saat anak panah prajurit yang berkumis tebal itu mengenai punggungnya, maka Mahisa Agni telah siap dengan ilmunya Gundala Sasra, sehingga demikian kulitnya tersentuh ujung panah itu, maka segera kekuatan-kekuatan yang berada di dalam tubuhnya melawannya. Tetapi Mahisa Agni bukanlah seorang yang kebal, sehingga karena itulah maka kulitnya ternyata tembus juga oleh tajamnya anak panah. Namun anak panah itu tidak menghunjam terlalu dalam. Meskipun demikian, cukup untuk melumpuhkannya, meskipun tidak dapat membunuhnya. Ken Arok yang melihat Mahisa Agni terbaring itu pun menjadi bersedih. Tetapi Mahisa Agni tidak mau ditolongnya. Dengan susah payah anak muda itu berusaha bangkit dan duduk bertelekan kedua tangannya. Wajahnya menjadi pucat dan bibirnya menjadi gemetar. Mahisa Agni, berkata Ken Arok. Kau terluka. Kau harus segera mendapat pertolongan. Jangan mengigau Ken Arok, sahut Mahisa Agni. Kau ingin membunuh aku dengan tanganmu. Karena itu kau tidak mau melihat prajurit itu melukai aku. Nah, sekarang terserah kepadamu. Apakah kau akan membunuh aku atau kau akan menunggu sehingga aku sembuh dan kita dapat berhadapan sebagai laki-laki? Tidak Agni, jawab Keri Arok. Aku tidak ingin berbuat demikian. Aku benar-benar berada dalam kebingungan. Itu telah mencerminkan kegoyahan pendirianmu. Kegoyahan sikapmu. Kalau kau benar melihat bahwa kebenaran telah dilanggar oleh aku Tunggul Ametung, kenapa kau tidak berani menghalanginya? Meskipun berakibat mati? Ya. Ken Arok itu menundukkan wajah. Aku sadari keadaan itu. Aku menjadi bimbang dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Namun aku sebenarnya telah berusaha untuk setidak-tidaknya tidak membantu perbuatan itu. Aku tidak melawanmu dengan segenap kekuatanku. Kau terlalu sombong, bentak Mahisa Agni keras. Namun kemudian ia menjadi semakin lemah. Kenapa kau tidak berkelahi dengan sekuat tenagamu? Apakah kau ingin mengatakan bahwa tidak dengan sekuat kemampuanmu kau telah dapat mengimbangi kekuatanku? Tidak. Tidak, potong Kera Arok cepat-cepat. Maksudku aku tidak hendak melawan ilmumu yang terakhir, yang akan kau lepaskan dengan ilmu yang tersimpan rapat-rapat di dalam diriku. Aku hanya ingin melindungi diriku supaya aku tidak mati. Sesudah itu, biarlah seandainya aku kau kalahkan. Mahisa Agni tidak dapat membantah kata-kata itu. Sebenarnya secara jujur ia pun merasakannya, bahwa Ken Arok telah melepaskan beberapa kesempatan yang sebenarnya dapat dipergunakan, sekurang-kurangnya untuk memperlemah serangannya. Namun kesempatan-kesempatan itu dibiarkannya atau dipergunakannya dengan ragu-ragu. Apalagi, ketika kemudian Mahisa Agni menatap wajah Ken Arok yang tunduk. Tampaklah bahwa kejujuran memancar dari wajah itu. Wajah yang suram, seakan-akan penuh penyesalan. Karena itu, maka hati Mahisa Agni pun menjadi agak mereda. Kemarahannya tidak lagi menyala di dalam dadanya. Itulah sebabnya, maka kini pedih dan nyeri pada punggungnya itu mulai terasa semakin menyengat-nyengatinya. Sekali lagi Mahisa Agni berdesis. Perlahan-lahan ia bergerak maju. Kau terluka, terdengar Ken Arok itu berdesis. Ya, jawab Agni. Ken Arok mengangkat wajahnya. Dipandangnya wajah Mahisa Agni yang pucat pasi. Tetapi di wajah itu tidak lagi terbayang kemarahan yang meluap-luap. Karena itu, maka Ken Arok bertanya pula. Apakah aku dapat menolongmu? Apakah yang dapat kau lakukan? Ken Arok menjadi bingung. Ia bukan seorang yang tahu benar akan cara-cara untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang terluka seperti itu. Karena itu, maka sesaat ia terdiam. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh suara derap kuda mendekat. Ketika mereka mengangkat wajah mereka, maka mereka melihat beberapa ekor kuda muncul dari tikungan, dan berlari ke arah mereka. Witantra, tiba-tiba Ken Arok berdesis. Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Ia mendengar peristiwa yang terjadi ini dari Mahendra menurut petunjuk Witantra. Ketika Witantra itu kemudian melihat Mahisa Agni dan Ken Arok, maka segera ia mempercepat kudanya. Demikian ia sampai di hadapan Mahisa Agni yang terluka itu, maka segera Witantra meloncat dari kudanya. Dengan tajamnya Witantra memandang kepada Ken Arok sambil menggeram.
Kaukah yang melukainya? Ken Arok mengerutkan keningnya. Ia tidak senang melihat sikap itu. Ia telah mengenal siapakah Witantra, dan ia menghormati keberaniannya untuk tidak menuruti saja perintah aku seperti dirinya. Namun ia bukan seorang yang wajar untuk mendapat perlakuan demikian. Karena itu, maka Ken Arok itu pun berdiri sambil menjawab, bertanyalah kepada Mahisa Agni. Witantra menaikkan alisnya. Ia mengenal orang itu dengan nama Wiraprana. Namun Ken Arok itu menyebutnya Mahisa Agni. Tetapi hal itu belum merupakan persoalan bagi Witantra. Dan jawaban pelayan dalam itu tidak diharapkannya. Karena itu maka sekali lagi Witantra berkata lebih tajam. Aku berkata kepadamu. Ken Arok menjadi semakin tidak senang. Tetapi sebelum ia menyahut, segera Mahisa Agni berkata. Bukan, Witantra. Bukan olehnya. Tetapi oleh prajurit yang terbaring mati di pinggir parit itu. Dan prajurit itu telah dibunuh oleh Ken Arok. Witantra memalingkan wajahnya. Dilihatnya tubuh prajurit yang mati itu. Tiba-tiba dada Witantra berdesir. Prajurit itu adalah prajuritnya. Dan dilihatnya bahwa orang itu tidak terluka oleh senjata. Sehingga dengan serta-merta sesadarnya ia berdesis. Dibunuh dengan tangannya? Ya, sahut Mahisa Agni. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan kemudian ia berkata, maafkan Adi. Aku terlalu berprasangka. Memang kita kini saling berprasangka. Aku tidak tahu apakah sebenarnya yang sedang terjadi di sini. Ken Arok menarik nafas dalam. Sebenarnya lah bahwa mereka kini sedang saling berprasangka. Apa yang tersimpan di dalam dada masing-masing adalah kecurigaan di antara sesama mereka. Seperti kuda sempana, Tunggul Ametung, Mahisa Agni, Ken Arok, Witantra dan para pengikut yang lain. Mereka tidak tahu pasti, apakah yang sebenarnya dilakukan oleh kawan-kawan mereka, atau yang sedang diangan-angankannya. Mereka berbuat dalam kebimbangan dan ketidakpastian. Bahkan mereka telah berbuat di luar rasa keadilan mereka sendiri. Witantra itu pun kemudian turun dari kudanya dan mendekati Mahisa Agni. Tiba-tiba ia menjadi terkejut ketika dilihatnya di punggung Mahisa Agni masih terhunjam sebuah anak panah. Kau dilukai dengan cara ini? Bertanya Witantra. Mahisa Agni mengangguk. Sekali lagi ia bergumam. Prajuritmu itulah yang melukai aku. Witantra menganggukkan kepalanya. Kemudian katanya pula. Anak panah itu harus dicabut segera. Cabutlah, minta Mahisa Agni. Witantra berpaling sesaat kepada semua orang yang berada di tempat itu. Dan tanpa ditanya, mereka telah mengerti bahwa Witantra memerlukan bantuan mereka. Beberapa orang kemudian memegangi pundak Mahisa Agni, sedang Witantra kemudian dengan perlahan-lahan mencabut anak panah itu. Mahisa Agni berdesis menahan nyeri yang menghentak-hentak punggungnya. Bahkan hampir-hampir saja ia mengeluh untuk mengurangi rasa sakit. Namun untunglah, bahwa daya tahan tubuh Mahisa Agni benar-benar mengagumkan. Sehingga ia tetap dalam kesadarannya ketika anak panah itu tercabut dari punggungnya. Tetapi demikian anak panah itu lepas, maka darahnya menjadi semakin banyak mengalir dari luka itu. Kau memerlukan pertolongan secepatnya. Mahisa Agni mengangguk. Adi, berkata Witantra kepada Ken Arok. Marilah kita bawa Wiraprana ke Panawijen. Mungkin di rumahnya akan kita dapatkan obat-obatan yang dapat mengurangi arus darahnya. Kini Ken Aroklah yang menjadi heran. Tetapi ia tidak menjawab. Ia tahu benar bahwa yang dimaksud adalah Mahisa Agni. Karena itu, maka Mahisa Agni itu segera dibangkitkannya dan ditolongnya naik ke atas punggung kuda. Kita naiki kuda ini berdua, bisik Ken Arok. Mahisa Agni tidak menjawab, sementara Ken Arok telah meloncat duduk di belakangnya. Dengan sobekan kain Mahisa Agni maka Ken Arok mencoba untuk menahan atau setidak-tidaknya mengurangi darah yang mengalir dari luka itu. Demikianlah maka segera mereka berpacu ke Panawijen kembali. Mereka mengharap bahwa luka Mahisa Agni tidak menjadi bertambah parah karena darah yang terlalu banyak mengalir. Meskipun demikian, Mahisa Agni itu pun menjadi bertambah-tambah lemahnya. Ketika mereka memasuki padukuhan Panawijen, maka kembali mereka mengejutkan penduduknya. Beberapa orang yang mendengar derap kuda, menjadi ketakutan dan berlari-larian untuk menyembunyikan dirinya. Kuda-kuda itu pun kemudian berlari menuju ke rumah Empu Purwa.
Derap kakinya menghentak-hentak tanah yang keras, dan menimbulkan bunyi yang benar-benar mengerikan bagi penduduk Panawijen. Ketika mereka mendekati rumah Empu Purwa itu, maka orang-orang yang berada di halaman segera mendengarnya. Mereka pun menjadi ketakutan, dan dengan serta-merta mereka berlari-larian pula. Tetapi ketika kuda-kuda itu memasuki halaman, maka di halaman itu masih berdiri Ki Buyut Panawijen, seorang emban tua, beberapa orang cantrik yang sedang menunggu sesosok tubuh yang terbaring diam. Mereka menjadi terkejut sekali ketika mereka melihat Mahisa Agni duduk dengan lemahnya di hadapan Ken Arok. Segera mereka menjadi cemas. Mula-mula mereka menyangka bahwa Mahisa Agni terluka, dan anak muda itu menjadi seorang tawanan. Tetapi mereka menjadi heran, ketika mereka melihat, demikian kuda-kuda itu berhenti, demikian Ken Arok meloncat turun dan menolong Mahisa Agni turun pula dari kudanya. Halaman itu menjadi sedemikian tegangnya. Semua orang melihat Mahisa Agni yang luka itu. Dan tiba-tiba saja ketegangan halaman itu dipecahkan oleh jerit emban tua sambil berlari memeluk Mahisa Agni. "Agni, apakah yang terjadi?" Mahisa Agni menelan ludahnya. Lehernya terasa seakan-akan menjadi kering. Karena itu ia berdesis, "Air!" Perempuan tua itu segera berteriak kepada salah seorang cantrik. "Air, ambilkan air!" Sementara itu Mahisa Agni itu pun kemudian dipapah naik ke pendapa. Dibaringkannya anak muda itu pada selembar tikar. Emban tua itu menjadi sedemikian cemasnya, sehingga tubuhnya bergetaran serta wajah menjadi sangat pucat, sepucat Mahisa Agni sendiri. "Kenapa kau Agni?" bertanya emban tua itu. Mahisa Agni mencoba tersenyum, jawabnya. "Aku tidak apa-apa, Bibi." "Kau terluka?" "Tidak berbahaya," sahut Mahisa Agni. Untuk meyakinkan emban tua itu Mahisa Agni berkata kepada Ken Arok. "Ken Arok, bukankah lukaku tidak berbahaya?" Ken Arok mengangguk kaku. "Tidak," desisnya. Namun kecemasan masih membayang di wajahnya. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir dan bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak sepatah kata pun yang meloncat dari mulutnya. Ketika seorang cantrik kemudian membawa air kepadanya, dan dituangkannya kepada mulutnya, maka tubuh Mahisa Agni itu serasa menjadi semakin segar. "Bibi, apakah Bibi mengenal obat untuk luka ini?" desis Ken Arok kemudian. Perempuan tua itu memandang Ken Arok dengan tajamnya. Ia melihat orang itu pergi bersama-sama dengan Aku Tumapel. Dan kini orang itu datang kembali membawa Mahisa Agni. Apalagi ketika ia melihat Witantra yang berdiri mematung di pendapa itu, masa perempuan itu menjadi bertambah tidak mengerti apa yang telah terjadi. Witantra itu pun kemudian berjongkok pula di samping Ken Arok. Ia melihat keheranan yang memancar dari mata perempuan tua yang menangisi Mahisa Agni. Karena itu ia berkata, "Bibi, semuanya nanti akan dapat Bibi ketahui. Sekarang, apakah Bibi mempunyai ramuan obat-obatan untuk luka itu?" Emban tua itu tersadar dari keheranannya. Maka dengan serta-merta ia berdiri dan berlari ke dalam biliknya. Ia bukanlah seorang yang dapat memberikan obat kepada beberapa jenis penyakit, namun ramuan obat untuk luka-luka ia ada menyimpannya. Obat itu adalah pemberian Empu Purwa, seandainya ada para cantrik dan para endang menjadi terluka karena sesuatu sebab. Ketika emban itu datang kembali, maka ramuan itu pun kemudian dicairkannya ke dalam beberapa tetes air. Dan dengan obat itulah kemudian luka Mahisa Agni diobati. Ternyata obat itu pun bermanfaat pula baginya. Darah yang mengalir dari luka itu pun kemudian berangsur terhenti. Tetapi demikian luka itu menjadi bertambah pampat, maka segera perhatian mereka tertarik kepala beberapa orang yang masih saja berdiri di halaman. Mahisa Agni yang lemah itu pun mencoba mengangkat kepalanya. Ketika terpandang olehnya wajah Buyut Panawijen yang suram, terdengarlah anak muda itu bertanya, "Bibi, apakah yang telah terjadi di rumah ini?" Perempuan tua itu menelan ludahnya, seakan-akan ludah itu telah menyumbat kerongkongannya sehingga ia tidak dapat berkata apapun. Baru sesaat kemudian ia berkata, "Kau terlambat datang Agni. Bahkan kau datang dengan luka di punggungmu. Apakah kau bertemu dengan kuda sempana?" "Iya, Bibi," sahut Mahisa Agni. "Dengan sekalian yang berada di sini sekarang?" Mahisa Agni mengangguk. "Lalu apakah yang terjadi atasmu?" Mahisa Agni tidak menjawab. Tanpa disengajanya ia memandang kepada Ken Arok.
Sehingga Ken Aroklah yang menjawab. Agni terluka karena ia ingin mempertahankan gadis yang dibawa oleh kuda sempana itu. Siapakah yang telah melukainya? Tuan? Ken Arok menggeleng. Tetapi wajahnya terbanting di lantai. Meskipun ia tidak melukai Mahisa Agni, namun ia bertempur pula melawan anak muda itu. Sehingga dengan demikian maka mau tidak mau, perasaannya pun tersentuh pula. Yang menjawab kemudian adalah Witantra. Katanya, seorang prajurit yang licik telah melukainya. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.